Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Melia Wahyuni, saya dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama ada riba. Apa sih riba itu? Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dan berbunyi sebagai berikut. Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, lalu bagaimana caranya guna menghindari riba dalam berjual beli? Guna menghindari riba ada 3 cara. Yang pertama, sama timbangan ukurannya. Yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga. Dan yang ketiga, tunai. Riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis namun tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan cincin emas 22 karat namun seberat 11 gram. Nah, kelebihannya itulah yang disebut riba. Yang kedua ada riba kordi. Riba kordi adalah pinjam-meminjam namun dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya Bayu minjem uang ke Siti sebanyak 100.000. Namun si Siti bakal minjemin uang ke Bayu tapi dengan syarat si Bayu harus ngembaliin uang sebanyak 115.000. Nah, si 15.000 itulah yang disebut riba. Kemudian ada riba yadi. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun, penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Kemudian ada riba nasyiah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli padi nih. Membeli padinya itu pas musim kemarau. Namun diserahkannya itu setelah panen. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Misalnya nih, kita utang 100.000, terus di kemudian hari kita lunasin utang itu pas kita ada duit 100.000 juga. Nah, itu tuh masuk ke dalam tolong-menolong dan itu sangat dianjurkan oleh agama. Nah, rukun utang piutang ada 3. Yang pertama yaitu yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua itu ada harta atau barang. Dan yang ketiga itu lafaz kesepakatan. Jika orang yang berutang kesulitan untuk melunasinya tepat waktu, Allah menyarankan kita untuk memberikan mereka kelonggaran. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Pengertian sewa menyewa itu sendiri adalah imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama itu yang menyewakan dan yang menyewa itu harus telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilakukan atas kemauan masing-masing, bukan paksaan. Kemudian barang yang disewakan tersebut menjadi hak sepenuhnya si penyewa atau walinya. Kemudian manfaat yang akan diambil dari barang yang disewakan tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian berapa lama memanfaatkan barang tersebut juga harus disebutkan dengan jelas. Harga sewa dan cara pembayarannya pun juga harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan jelas. Secara bahasa, syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah inan adalah syirkah kedua belah pihak atau lebih yang masing-masingnya memberikan kontribusi kerja atau amal dan juga modal atau mal. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Kontribusi kerja ini dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang bangunan. Syirkah ini juga sering disebut sebagai syirkah amal. Kemudian ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh merupakan kerjasama yang didasarkan oleh kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Ini merupakan syirkah antara kedua belah pihak yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Kemudian ada syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara kedua belah pihak yang menggabungkan seluruh jenis syirkah.
Kemudian ada mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak. Dengan pihak pertama yang menyediakan semua modal atau sahibul maut, dan pihak lainnya yang menjadi pengelola atau mudorib. Musyaqqah, muzara'ah, muqarabah. Musyaqqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Muzara'ah merupakan kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sedangkan muqarabah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, namun benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Pengertian perbankan. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank membantu masyarakat dalam bentuk penyimpanan maupun peminjaman, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Dari segi penerapan bunganya dibagi menjadi dua, yaitu ada bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional ialah suatu bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun suatu badan usaha. Sedangkan bank Islam atau bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada dalam bank konvensional tidak ada dalam bank syariah. Di bank syariah, kita menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Antara lain, yang pertama ada mudharabah. Mudharabah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Kemudian ada musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pihak pengusaha, di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Ketiga ada wadiah, yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat-surat yang berharga. Qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat sudah jatuh tempo. Yang terakhir ada murabahah, yaitu suatu istilah fikih dalam Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.